Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini kita nikmati setelah sama-sama kita menikmati bulan yang terbaik. Mudah-mudahan melanjutkan taklim ini bagian dari tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda-tanda amal kita diterima adalah berkelanjutan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dengan program taklim yang tidak ada libur, karena di masjid-masjid lain libur, Pak, 2 minggu kalau tidak salah. Ya, makanya saya ragu juga terima WA ini dari Pak Soli, apa benar ini gitu kan? Alhamdulillah, ya. Jadi mudah-mudahan tanda inilah yang memberikan kebaikan kepada kita. Sekaligus nama-nama pengurus tadi adalah insya Allah mujahid-mujahid yang akan memperjuangkan masjid ini, simbol daripada kekuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hudud, hukuman yang diperlakukan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan atau kriminalitas. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau seseorang sudah dihukum karena melanggar, sebut saja yang berzina sudah dirajam. Pertanyaannya adalah, apakah dengan rajam itu dosanya habis? Tidak dihukum lagi nanti di akhirat. Karena orang berusaha di dunia ini, dia bersalah, pokoknya gimana caranya nggak masuk penjara. Gitu. Ya, cuma nggak bilang masuk neraka nggak apa-apa, nggak bilang begitu doang. Kan orang menyelamatkan diri kan ya. Dia sudah tahu salah, tapi dia berusaha bagaimana supaya dia bebas dari hukuman yang ada di dunia ini. Sebutlah di penjara. Karena dia pikir kalau bebas di dunia ini kan selesai seolah-olah. Nah, di dalam syariat Islam ini, pertanyaannya tadi, ketika dia sudah dihudud, dihukum sesuai dengan salahnya, apakah dosanya selesai? Karena dengan adanya hukuman inilah, akhirnya secara sosiologis dan psikologis, orang kan takut melakukan pelanggaran. Belum lagi kalau memang ini menjadi bagian, Allah sudah membebaskan dosa-dosanya. Karena manusia itu selalu berusaha untuk membela diri dan seolah-olah merasa dirinya tidak bersalah. Kalaupun bersalah, seolah-olah orang lain yang disalahkan. Yara aksarul ulama annal hudud ida ukimat karena mukaffaratun limaktarofa min atam. Kebanyakan ulama memang berpendapat kalau memang
hukuman sudah dilakukan kepada orang yang melakukan pelanggaran tadi, maka hukuman itu menjadi kafarah. Berarti dosa-dosanya selesai. Wa annahu la yu'adzib fil akhirah. Dari perbuatannya di dunia itu tadi, dia nanti tidak diadab lagi di akhirat. Cuma memang ada pertanyaan, apakah dia dihukumnya ini tertangkap secara langsung, atau memang dia mengakui? Karena kan kalau nggak ketahuan biasanya diam-diam aja gitu ya. Karena kasus yang ada pada seorang perempuan yang berzina, datang ke Rasulullah, dia mengakui bahwa dia berzina. Tapi Rasulullah sendiri tidak langsung menanggapi apa yang dia lakukan. Karena apa? Tidak ada bukti. Pengakuan saja tidak cukup. Harus ada bukti. Akhirnya ketika si perempuan datang ke Rasulullah tadi, karena tidak ada bukti dan tidak ada saksi, Rasulullah diam saja, tidak memperdulikan orang yang mengaku tadi berzina. Tapi setelah beberapa bulan dia datang lagi. Saya berzina ya Rasulullah. Tuh buktinya perut saya hamil. Jadi ada pengakuan, ada bukti. Setelah ada pengakuan, ada bukti, Rasulullah baru menerima laporan itu, tapi tidak langsung dihukum karena posisinya sedang hamil. Ini Rasulullah titipkan kepada walinya, kepada saudaranya supaya si perempuan ini dijaga. Karena proses hududnya adalah, artinya dia dirajam itu adalah setelah nanti dia melahirkan, lalu si anaknya tadi disusui 2 tahun, baru dia dihukum. Padahal hukumannya adalah rajam. Setelah proses itu berjalan, dia kembali ke Rasulullah. Dalam riwayat kasus ini, yang dirajam tadi sampai meninggal, lalu dirawat sedemikian rupa sebagaimana orang meninggal normal, bahkan Rasulullah pun menyolatkan. Sehingga sebagian sahabat protes. Kenapa Rasulullah menyalatkan orang yang berzina? Apa jawaban Rasulullah? Si perempuan ini dia sudah mengaku dari dosa yang dilakukannya. Dan andaikan dosa ini dibagikan kepada orang Madinah saja nggak kebagian. Artinya habis dosanya. Dari kasus inilah maka kebanyakan ulama menyatakan la yu'adzib fil akhirah. Cuma tadi buktinya dia datang ngaku. Kalau nggak ngaku sebetulnya nggak dihukum. Jadi kalau kasus-kasus kriminal dalam kehidupan kita ini kan udah ada bukti, udah ada dan lain sebagainya, tapi berusaha untuk menyatakan dirinya tidak melakukan kesalahan. Sudah tentu berbeda. Karena memang sebetulnya orang melakukan dosa itu, manusia melakukan dosa itu sebetulnya ya biasa apa orang berdosa itu sebetulnya. Asal mau nggak ngaku dia berdosa. Masalahnya ada orang yang melakukan kesalahan dosa berusaha seolah-olah dirinya tidak melakukan kesalahan. Yang lebih hebat lagi dalam kasus yang ada di negeri kita ini, sudah korupsi dan lain sebagainya, mau lagi jadi pemimpin. Kan luar biasa. Artinya manusia ini sebetulnya sekecil apapun dia melakukan dosa, dia harus ngaku itu. Besar apalagi.
Maka ketika dihukum tadi, ya, la yu'adzib fil akhirah. Dia sudah. Karena bagaimanapun harus kita akui hukuman di akhirat lebih berat. Jadi orang-orang harus memahami nanti keyakinan kaitannya hukuman yang akan dihadapi di akhirat nanti. Jangan menganggap hukuman di dunia ini lebih berat daripada di akhirat. Daripada gua masuk penjara, gua gimana caranya nggak masuk penjara nih? Cuma saya bilang tadi, ya kalau masuk neraka kan nggak ketahuan kali gitu ya. Ini sebagai satu sistem dalam syariat kaitannya orang yang melakukan kriminal. Riwayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tubayyauni ala an tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la tasriku wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Wa man asaba syai'an min dalika fa uqiba bihi fa huwa kafarah. Wa man asaba syai'an min dalika fasatarallahu alaihi fa amarahu ila Allah fa amruhu ila Allah in sya'afa anhu wa in sya'adabahu." Berjanjilah kamu kepadaku, kata Rasulullah, jangan melakukan syirik, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dengan yang benar. Ada membunuh yang hak? Ada. Perang itu boleh membunuh. Itu namanya membunuh dengan benar. Atau membunuh dengan hukuman. Orang yang melakukan rajam, yang melakukan zina dirajam. Itu kan dihukum, itu hak. Ada yang membunuh tanpa hak? Ada. Orang membunuh tidak punya salah, tidak apa, tapi dibunuh. Itu namanya, jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Ketika kita tidak syirik kepada Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, maka kita selamat dari itu dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asaba syai'an min dalika fa uqiba bihi fa huwa kafaratun lah. Tapi kemudian orang itu berzina, dia mencuri, membunuh. Karena dia berzina, lalu dirancam. Karena dia mencuri, dipotong tangannya. Karena dia membunuh, dibunuh lagi. Qisas. Kalau itu sudah dilakukan, maka hukumannya itu menjadi kafarah. Jadi tidak dihukum lagi di akhirat. Wa man asaba syai'an min dalika fasatarallahu alaihi. Tapi bisa jadi ada orang yang melakukan zina, dia tidak melapor dan tidak ada orang yang mengetahui. Ada orang yang mencuri. Mungkin juga yang dicurinya ikhlas juga gitu ya. Ya sudahlah, kan kita biasa begitu ya. Kata yang dicuri, ya sudahlah, memang ini bukan rezeki kita. Yang mencuri juga nggak lapor kalau dia mencuri. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu? Dia tidak dihudud, tidak dihukum oleh Allah. Tidak melalui proses peradilan. Nah, kalau yang begitu seperti apa? Wa man asaba syai'an min dzalika fasallallahu alaihi fa amru ilallah. Nah, kalau yang begitu kembali kepada iktikadnya. Kalau Allah mau menghukum, menghukum. Kalau Allah mau memaafkan, memaafkan. Ada dua kemungkinan. Kalau memang dia melakukan kriminal
tapi dia tidak lapor atau tidak dihukum. Tapi kalau dia lapor, dia mencuri atau dikembalikan kepada pemiliknya, bisa jadi oleh pemiliknya dimaafkan. Tapi ketika dia melakukannya tadi, tidak melapor dan tidak ada orang yang tahu, ada dua kemungkinan. Allah mengampuni atau Allah menghukum. Itu perbedaan antara orang yang dihukum dengan yang tidak dihukum ketika melakukan pelanggaran. Wa iqamatul had wa in kanat mukaffarah lil asam fa inna madzalika jaziratun an iktirafiha. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran, dia dihukum. Bukan sekedar hikmahnya buat yang melakukan pelanggaran, tetapi juga adalah hikmah kepada orang lain. Agar dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukannya. Kalau saya melihat kenapa jamaah korupsi ini terus antri gitu ya. Karena memang ketika dia korupsi dan ketangkap di penjara enak-enak aja. Sehingga tidak ada jerah. Saya yakin kalau ada jerah, ngeri juga ya kalau jadi koruptor ya. Ternyata yang terjadi kan tidak begitu. Nah, di dalam syariat Islam, kaitannya dengan melakukan pelanggaran tadi, dihukum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Dan ketika dia sudah dihukum berarti dia tidak diadab di akhirat. Lebih dari itu, hukumannya itu menjadikan orang tidak mau melakukan. Andaikan pun dia melakukan, sebut saja andaikan, seperti yang kasus yang saya ceritakan tadi dari riwayat tadi, dia siap menghadapi hukuman, bukan lari dari hukuman di dunia ini, ya, dan dia berharap Allah ngampuni. Bahia jawabir wa jawra ma'an. Sekaligus juga dengan dihukumnya tadi mencegah orang lain untuk melakukannya, sekaligus juga penghapus dosa. Dan mencegah terjadinya kriminalitas berikutnya. Karena yang terjadi dalam hukum ini adalah orang melakukan pelanggaran, justru orang lain tidak takut, bahkan berusaha. Nah, dalam syariat Islam ini ruhnya adalah bagaimana seseorang melakukan pelanggaran itu, yang pelanggaran itu dihukum dalam rangka supaya orang lain tidak mengikutinya, sekaligus adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya hukum kisos, misalkan yang berzina itu dirajam secara syariat, kemudian yang membunuh itu dikisos atau kemungkinan dimaafkan oleh keluarga yang terbunuhnya. Di negara Saudi sendiri jarang terjadi itu. Mereka takut melakukan apa yang dilakukannya karena memang hukumannya menakutkan. Maka kalau hukum ini sudah lagi tidak punya kekuatan, otomatis orang akan antri melakukan pelanggaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah halil qadi ayyuhkam bi ilmi. Apakah seorang hakim dia memutuskan kepada yang salah itu dengan pengetahuannya saja? Tidak ada bukti yang lain, sekedar tahu saja. Dia melakukan pelanggaran langsung diputuskan. Makanya ada kisah seseorang bukan berzina, berjima, bergaul dengan istrinya di bulan Ramadan. Halal, tapi di bulan Ramadan haram.
Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berjima dengan istri saya. Lalu kata Rasulullah, ya kalau kamu berjima, berarti kamu bebaskan budak. Ya nggak bisa Rasulullah, saya nggak mungkin bisa membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, berarti kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarohnya kan itu ya, 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah 2 bulan berturut ini 1 hari aja saya udah nggak tahan sama bini saya. Apalagi 2 bulan nggak mungkin lah saya biasa 2 bulan. 1 bulan belum selesai aja ini. Saya sudah melakukan pelanggaran, nggak mungkin saya bisa puasa 2 bulan. Oke kalau begitu. Kalau kamu tidak bisa puasa 2 bulan, berarti kamu memberikan makan kepada orang miskin. 60 orang miskin, atau 1 orang miskin tapi 60 hari, sesuai dengan puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, bagaimana saya memberinya? Saya juga nggak punya harta itu. Ya, akhirnya diberikan oleh Rasulullah tadi. Buat memberikan makan orang miskin. Kamu berikan kepada orang miskin. Apa jawab orang itu? Yang paling miskin di kampung ini saya, ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu. Berarti harta buat kamu. Hukum sampai seindah itu, Pak. Dia melanggar, dia ngaku, dia siap dihukum, tapi ada alternatif hukum. Yang akhirnya, ya bahasa gampangnya, dosanya kagak dapet, enaknya dapet. Lebih enak lagi dia terima harta buat 60 orang miskin buat dia sendiri. Karena nggak ada orang miskin, dia doang. Ini orang miskin rada kurang ajar emang ini. Ya, tapi ternyata dalam riwayat-riwayat itu, Pak, orang miskin itu seringkali menjadi dasar hukum terhadap ketentuannya. Orang miskin bodoh kan ini ya luar biasa. Kalau orang nih, orang pinter, kaya, kan rada cari-cari celah-celah kan ya. Nah, ini orang miskin, bodoh, jujur, jelaskan. Maka ada riwayat-riwayat yang seringkali aspirasi hukum itu dari orang yang seperti itu. Ada satu contoh riwayat lain. Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaannya luar biasa. Bapak nggak berani kali nanya kiamat, mati aja kita belum tahu berani kapan mati. Dia nanya ke Rasulullah, mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kaget juga, ini berani banget orang ini. Karena posisinya tadi dia itu, dia bukan orang pinter lah kira-kira. Tapi lugu gitu ya. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, Mas ta'adatta li yaumil kiamat. Apa yang sudah kamu siapkan di hari kiamat ini? Dia bilang apa? Ya, gak ada Rasulullah, biasa-biasa aja. Kurang ajar jawabannya tuh. Ya, nggak ada, biasa-biasa saja. Sholat ya, saya biasa sholat biasa. Sholat saya juga mungkin nggak bagus-bagus banget lah kira-kira. Tapi Rasulullah, dia bilang apa? Saya cinta engkau ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Apa yang sudah kamu siapkan, kata Rasulullah? Jawab dia, biasa-biasa aja saya. Sholat ya biasa, puasa ya biasalah sebagaimana yang lain. Tapi saya cinta engkau ya Rasulullah. Dan saya cinta Allah ya Rasulullah. Dari kasus tadi, apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama siapa yang kamu cintai. Hadis ini mutawatir luar biasa karena ketika itu Rasulullah di depan orang banyak yang mendengar. Jadi riwayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, amal kita enggak banyak,
tapi kecintaan kepada Allah dan Rasul luar biasa. Nah, kalau kita sekarang ini sudah tentu adalah paling tidak bagaimana saya cinta betul ke Masjid Kuba ini. Karena di dalamnya ada orang-orang yang senang ibadah, ya. Di dalamnya ada orang yang senang-senang mengorbankan hartanya. Walaupun kita tidak seperti dia, tapi posisi kita seperti dia nanti. Ini riwayat yang menjelaskan itu. Makanya ketika orang banyak melakukan kebaikan, orang lain begitu cinta ke ibadah, cinta ini, cinta kebaikan, kita cinta kepada orang itu. Walaupun kita belum seperti dia. Itu menjadi modal untuk kita bisa bersama orang itu. Riwayat inilah yang dikatakan Rasul, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama siapa yang kamu cintai. Jadi sekarang ini posisi kita ini siapa yang kita cintai? Kita demen sama siapa? Ya, itu menjadi bagian apa yang ada dalam hati kita. Kita ini tidak bisa menjadi ulama yang soleh, yang berjuang dan lain sebagainya, tapi kita cinta kepada orang-orang itu. Itu menjadi bukti ada kebaikan pada diri kita. Kita lanjutkan bahwa seorang hakim itu menurut ahlu dhahir, faradu alal qadi ayaqdiya bi'ilmi fid dima wal qisas wal amwal, bahwa seorang hakim itu dia bisa memutuskan kaitannya dengan ada pertumpahan darah, ada kisos, ada pencurian dan lain sebagainya untuk memutuskannya. Walaupun memang wa aqwa ma hukmu bi ilmihi. Apa yang menjadi keputusan hakim itu sesuai dengan pengetahuannya, ilmunya. Makanya saya tidak tahu proses pengadilan Habib Rizik ini kan luar biasa. Karena ternyata Habib Rizik banyak tahu tentang hukum sehingga jaksa pun bingung kasus yang ada ini. Karena bisa jadi dalam riwayat itu ada seorang hakim memutuskan bukan dengan ilmunya, memutuskan dengan wani piroknya. Sehingga ilmunya itu tidak dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk menyatakan seseorang itu salah atau tidak salah. Yang menjadi keputusannya adalah berapa pesanannya. Jadi pertama adalah pengetahuannya, yang kedua adalah al-iqrar. Pengakuan-pengakuannya, yang ketiga adalah al-bayyinah, bukti-buktinya. Jadi makanya kan nanti ada saksi, ya. Kemudian ada pengakuan dan lain sebagainya, maka hakim memutuskan sesuai dengan ilmunya. Dari apa yang menjadi pengakuannya, kemudian dari apa fakta-fakta yang ada, lalu diputuskan. Karena memang ada seorang hakim memutuskan tidak dengan ilmunya. Makanya Imam Hanafi itu diangkat menjadi qadhi. Dia tidak mau. Karena bagaimanapun kalau sudah berhadapan dengan keadaan seperti itu, pengaruh duniawinya luar biasa. Sampai beliau lebih baik saya di penjara daripada saya menjadi hakim. Kalau sekarang, bagaimana caranya biar jadi Ini perbedaannya, ya. Makanya dalam babul qudot, dalam kaitannya bab peradilan itu ada dua hakim yang jelas, satu masuk neraka, satu masuk surga. Bahasanya begitu kalimatnya.
Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memutuskan tidak dengan ilmunya. Yang masuk surga adalah memutuskan dengan ilmunya. Ilmunya inilah yang menyatakan seseorang benar atau salah. Ada nggak kemungkinan ilmu menyatakan benar atau salah jadi salah? Bisa jadi. Makanya hakim itu sebetulnya tidak pernah salah dia dalam keputusannya. Kalau keputusannya berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan pesanan. Andaikan pun dia salah analisa dan lain sebagainya secara ilmunya, itu tetap dia mendapatkan pahala 1. Keputusan ilmunya itu yang namanya manusia kan. Ilmu itu kan posisinya dunun. Ilmu itu perkiraan. Kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andaikan pun dia salah dari keputusan sesuai dengan keputusan ilmunya, di hadapan Allah dia tetap mendapatkan pahala 1. Makanya hakim lebih baik menyatakan dia tidak bersalah daripada salah tapi bukan dengan ilmu. Ada dua orang datang ke Rasulullah kaitannya dengan berebut harta warisan. Yang satu, ngomongnya pinter, dia jelaskan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tadi yang ngomongnya pinter. Maka kalau pengacara kan ngomongnya pinter-pinter ya, supaya terpukau dengan omongan-omongannya itu. Yang satu, dia tidak bisa bicara. Pokoknya manut sajalah. Akhirnya keputusannya adalah yang berhak menerima warisan itu adalah yang ngomongnya pinter tadi. Karena dia bisa menjelaskan. Tapi sebelum diputuskan, kata Rasulullah, andaikan keputusan aku salah. Ini Rasulullah ini. Andaikan keputusan aku salah dan kamu tahu saya salah, ya kan? Mestinya dia disalahin tapi dibenerin kan berarti dia salah gitu. Andaikan keputusan aku salah dan kamu tahu saya salah, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Nah, si yang ngomong pintar ini tahu kalau dia sebetulnya salah. Cuma dia ngomongnya pintar. Setelah Rasul mengatakan begitu, ya sudah ya Rasulullah. Kalau begitu harta warisan buat saudara saya aja dah kalau. Karena dia tahu kan orang salah sebetulnya tahu nggak kalau dirinya salah Pak? Tahu, cuma kita terhadap pinter-pinter dikit. Akhirnya orang tadi ya sudah Rasulullah kalau gitu buat saudara saya aja. Saudara tadi yang bilang tadi saya nggak mau dah, belum tentu jadi hak saya katanya. Akhirnya nggak ada yang menerima harta itu, Pak. Karena menerima salah berarti menjadi adab, kan? Benarnya belum ya? Yakin. Akhirnya diputuskan saja, udahlah kalau gitu bagi 2 aja. Selesai. Karena biasanya harta warisan kan orang pengen banyak ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Sebetulnya orang tahu kalau dia itu salah. Cuma dia selalu berusaha untuk membela Nah, maka kaitannya dengan hukumannya di sini adalah bagaimana seseorang itu atau hakim tadi memutuskan dengan ilmunya. Sudah tentu karena ada pengakuan dan karena ada bukti. Inilah yang dijadikan dalil kaitannya dengan apa yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang adil di dalam memutuskan sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Allah. Ini masalahnya ketika kita bicara benar dan salah itu urusannya tidak sama Allah.
urusannya sama pesanan. Ini yang jadi masalah. Makanya hakim itu paling mudah masuk ke neraka, paling gampang masuk ke surga. Tinggal milih mana dah tuh. Ya, sesuai dengan keputusannya berdasarkan ilmu tadi. Nah, kemudian hakim itu punya kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Jadi ketika ada kedoliman yang terjadi, hakim akan memutuskan sesuai dengan hukumannya. Kalau dia tidak putuskan sesuai dengan hukumannya, maka berarti dia membiarkan orang lain dalam kesalahan. Makanya dalam kehidupan kita, Pak, di rumah anak-anak kita itu, kalau salah katakan salah. Soal dia mau melakukan atau tidak itu nanti. Contoh, kalau yang namanya subuh kita bangunin, Pak, anak kita itu. Kira-kira bangun nggak anak kita? Enggak apa-apa. Tapi dia tahu kalau dibangunin sama bapaknya. Jangan sampai ceritanya beda nanti. Alhamdulillah dulu bapak saya rajin subuhnya ke masjid, tapi saya nggak pernah dibangunin. Dengan cerita lain, dulu alhamdulillah bapak saya rajin ke masjid. Saya sering dibangunin, cuma saya nggak pernah bangun. Kan beda. Jadi yang salah siapa? Anaknya, bukan bapaknya kan? Karena bapaknya sudah berusaha membangun. Nah, dalam kaitannya seorang hakim, dia harus pastikan yang salah itu salah. Yang benar itu benar. Karena ini akan berdampak kepada hukum-hukum berikutnya. Nah, kita lihat nanti dah. Hakim memutuskan apa nih buat Habib Rizik. Ya, sebagai bukti kebenaran. Karena kasus yang dilakukan oleh Habib Rizik bukan dia saja yang melakukan. Banyak orang melakukannya. Tapi kan hakim punya wewenang memutuskan salah atau tidak salah. Itu urusan lain. Ya, tapi yang jelas ini kembali kepada beban hakim. Kasarnya dia masuk surga atau masuk neraka tergantung keputusannya. Apakah keputusannya berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengakuan dan berdasarkan fakta, atau berdasarkan pesanan. Dalam kehidupan keseharian kita juga begitu. Keputusan-keputusan kita itu jangan sampai kita lakukan karena mengikuti hawa nafsu. Ya, makanya kan apa yang menjadi keputusan kita dalam kehidupan keseharian kita? Apa yang kita putuskan adalah karena perintah Allah dan Rasul. Kenapa kita harus bangun padahal ngantuk? Karena Allah nyuruh bangun. Kenapa harus sholatnya ke masjid? Karena Rasulullah mencontohkannya ke masjid. Dan begitu berikutnya. Sebagai pola keputusan dalam hidup ini, harus keputusannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kaitannya dengan hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran itu menjadi kafarah. Artinya di dunia nanti dia tidak di akhirat tidak diadab. Ketika dia melakukan pelanggaran, dia tidak dihukum. Karena dia tidak melapor bahwa dia berbuat salah. Bisa ada dua kemungkinan. Allah mengampuninya, ya, mungkin dia banyak beristighfar dan lain sebagainya, atau tetap Allah menghukumnya. Kaitannya dengan keputusan pengadilan, seorang hakim memutuskan sesuai dengan ilmunya. Dari apa ilmunya memutuskan? Karena ada pengakuan, karena ada bukti-bukti yang dijelaskan dalam apa yang dilakukannya. Ketika pengetahuannya, ilmunya memutuskan salah, dan benar memang benar sesuai dengan apa dengan ilmunya. Kalau memang keputusannya itu benar juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia dapat pahala 2. Kalaupun andaikan dia melakukan keputusannya salah, karena keterbatasan pengetahuannya, tetap
dia mendapatkan pahala 1, tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin ada yang menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah wawasan kita atau ada sesuatu yang memang tadi disampaikan ada yang kurang dimengerti atau dipahami, kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Kami persilahkan jamaah, baik satu Pak Toto, kami persilahkan untuk sementara Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya dengan Toto, Pak Ustadz. Tadi menarik pada saat pembagian warisan. Jadi pada saat kita tidak mengetahui benar salahnya, warisan itu dibagi 2 sama rata. Nah, klausul ini boleh nggak Pak Ustadz kita berlakukan pada saat pembagian warisan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan? Dengan dalih mungkin kita nggak tahu kebenarannya berapa, akhirnya kita bagi rata. Terima kasih. Ya, secara nas bahwa laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Pertanyaannya, boleh nggak dibagi rata? Ketika kita menjadikan waris dibagi rata, boleh saja, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena orang tahu, apalagi laki-laki tahu betul, ya, laki-laki itu jatahnya 2 kali dari perempuan. Tapi ketika keputusannya dibagi rata dan yang laki-laki oke, boleh. Selama tidak ada merasa dirugikan kira-kira gitu. Ya, tapi kalau oke ya sudah, boleh. Itu pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat, lagi-lagi ini soal pendapat. Ada yang berpendapat dibagi dulu 2 berbanding 1. Nanti baru kesadaran yang laki-laki memberikan kepada yang perempuan. Jadi dapat 2. 1 dia mengikuti ketentuan syariat. 1 dia melakukan apa yang bisa diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Jadi klausulnya boleh saja langsung dibagi rata, boleh, selama tidak terjadi keributan. Kalau sepakat, selesai. Saya kira begitu, Pak. Baik. Baik, ada yang lain? Baik, mungkin cukup Pak Ustadz. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup majelis ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.